memastikan penerapan protokol kesehatan sudah berjalan maksimal saat pemberlakuan sekolah tatap muka, Wali Kota Malang melakukan sidak di sejumlah sekolah di Kota Malang. Dalam sidak tersebut ditemukan semua sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat pembelajaran tatap muka. Wali Kota Malang Sutiaji yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan, Rabu pagi melakukan inspeksi mendadak atau sidak protokol kesehatan di sejumlah sekolah di Kota Malang. Dalam sidak tersebut, Wali Kota melihat langsung penerapan protokol kesehatan pada pembelajaran tatap muka yang sudah diberlakukan di Kota Malang mulai Senin 6 September lalu. Hasilnya dalam sidak ini ditemukan semua sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada pembelajaran tatap muka. Wali Kota Sutiaji mengatakan, dari sekolah yang didatangi secara acak, semuanya sudah menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari menyiapkan tempat mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, memakai masker, serta tempat siswa di dalam kelas diberi jarak. Wali Kota juga meminta kepada pihak sekolah agar menyediakan tabung oksigen dan oximeter yang siap digunakan apabila ada siswa yang mengalami gangguan kesehatan saat proses pembelajaran tatap muka berlangsung. Sementara di Kota Malang sendiri, semua sekolah baik negeri maupun swasta sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka. Siswa yang masuk hanya 50%, sedangkan 50% lainnya masih belajar online. Dan alhamdulillah dari 2 titik sekolah, kalau SD itu sudah 80% sudah mulai masuk. Itu kalau di yang negeri tentu ya. Yang swasta nanti saya mau minta laporan. Ada berapa yang sudah siap dan nanti akan kita tinjau. Kalau SMP-nya berapa persen yang sudah masuk? Semua SMP udah masuk. Negeri. Ya. Nah, bagaimana di lapangan? Tadi saya sampaikan, saya minta ya secara umum sudah bagus. Hanya saya tadi minta instruksikan pada koordinasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan untuk membuat manual di UKS ya. Satu harus dibekali tadi ada oksigen, jadi ada tabung oksigen. Nanti saya minta tentu sekolah-sekolah nanti biar di bawah koordinasi Kepala Dinas dan nanti manualnya dari Kepala Dinas Kesehatan tentang pengadaan nanti Dinas Pendidikan biar diraporkan dengan seluruh kepala sekolah. Tadi ada tabung ya oksigen karena sewaktu-waktu ketika ada siswa yang perlu bantuan segera. Simon Alfredo melaporkan. Percepatan vaksinasi bagi warga gencar dilakukan. Di Kota Malang, sebanyak 150 warga penderita penyakit kronis Rabu siang melakukan vaksinasi dosis tahap 1. Vaksinasi bagi warga dengan penderita penyakit kronis dilakukan di salah satu rumah sakit di Kota Malang, di mana sebanyak 150 warga penderita penyakit kronis ini antri untuk menerima vaksin. Sebelum divaksin, mereka terlebih dahulu melakukan screening kesehatan yang ketat. Mereka yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin oleh petugas vaksinator rumah sakit. Dr. Haryudi, Ketua Tim Vaksinator, mengatakan bahwa vaksinasi bagi penderita penyakit kronis penting dilakukan karena mereka rentan terkena COVID-19. Vaksinasi bagi penderita penyakit kronis berbeda dengan masyarakat umum, di mana setelah divaksin mereka akan diawasi selama 1 minggu ke depan. Vaksin yang diberikan sama dari Dinas Kesehatan Sinovac. Kita pakai Sinovac semua. Ya. Ada perbedaan persyaratan mungkin untuk mengikuti vaksinasi, mengingat? Iya, jadi sesuai rekomendasi IDAI, anak dengan penyakit kronis, anak dengan disabilitas boleh melakukan imunisasi jika semua kondisinya terkendali. Tensinya bagus, gula darahnya bagus, suhunya dia tidak panas, dan kontrol rutin. Kalau sudah terkendali, boleh vaksinasi. Karena anak ini sangat rentan terkena COVID. Kalau terkena akan jadi berat. Untuk itu kita harus prioritaskan supaya segera divaksinasi. Ya. Dok, ada pengawasan khusus bagi pasien kronis yang dilakukan vaksin ini? Kita lakukan vaksinasi ini berbeda. Biasanya 15 menit selesai. Kalau kita pantau sampai 1 minggu ke depan. Jadi mulai vaksin sekarang sampai 1 minggu ke depan kita pantau tentang kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau ada apa-apa kita siap segera lakukan bantuan. Sementara Arfan, salah satu penderita penyakit kronis yang melakukan vaksinasi, mengaku senang telah divaksin.
Sebelum dirinya divaksin, ia juga beberapa kali menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak menerima vaksin. Selain vaksinasi terhadap warga penderita penyakit kronis, vaksinasi juga dilakukan terhadap warga berkebutuhan khusus. Diharapkan dengan vaksinasi bagi warga penderita penyakit kronis dan berkebutuhan khusus, target percepatan vaksinasi nasional dapat tercapai. Simon Alfredo melaporkan. Wali Kota Batu beserta Forpimda Kota Batu melakukan peninjauan proses vaksinasi Merdeka serentak pondok pesantren dan tempat ibadah di Ponpes Anwarut Taufik Kota Batu. Wali Kota Batu berharap agar proses vaksinasi di Kota Batu bisa terus ditingkatkan demi mempercepat herd immunity dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kepolisian Republik Indonesia Polres Batu menggelar vaksinasi Merdeka serempak dengan menyasar pondok pesantren dan tempat ibadah. Vaksinasi Merdeka bersama rumah ibadah dan pondok pesantren ini sendiri dipusatkan di Ponorogo dan secara serentak dilakukan seluruh Indonesia yang dicanangkan langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan meninjau 341 titik tempat ibadah dan pondok pesantren secara virtual. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi dan Kapolri menyapa langsung secara virtual pelaksanaan vaksinasi Merdeka, rumah ibadah dan pondok pesantren di Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Selain vaksinasi, kegiatan ini juga menyalurkan bantuan sosial atau bansos sejumlah 60.341 paket sembako dan 88 ton beras dari Presiden Jokowi kepada warga yang paling terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19. Jokowi berharap semua provinsi selesai melaksanakan vaksin setidaknya 70%. Di Kota Batu sendiri, vaksinasi Merdeka serentak pondok pesantren dan tempat ibadah dipusatkan di Ponpes Anwarut Taufik Kota Batu dengan menyasar santri pondok pesantren Anwarut Taufik dan juga warga sekitar. Sebanyak 100 santri pondok pesantren Anwarut Taufik yang memenuhi persyaratan dan screening kesehatan menjalani vaksin bersama warga sekitar. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko memberikan apresiasi atas antusiasme para santri yang bersedia mengikuti vaksinasi. Wali Kota menjelaskan bahwa seluruh santri di pondok pesantren di Kota Batu sudah mendapat vaksin. Sedangkan untuk keseluruhan Kota Batu saat ini vaksinasi COVID-19 sudah mencapai 40% lebih warga yang sudah divaksin. Dewanti berharap agar proses vaksinasi di Kota Batu bisa terus ditingkatkan demi mempercepat herd immunity dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hari ini adalah pencanangan vaksinasi khusus untuk pesantren. Yang pertama, alhamdulillah di pondoknya Habib Jamal, saya berterima kasih untuk itu dan semoga semua berjalan dengan lancar. Dan berikutnya nanti di semua pondok yang ada di Kota Batu akan dilaksanakan. Di Kota Batu sudah 40% dari jumlah penduduk yang sudah divaksin. Gitu. Oh, pondok sudah semuanya. Ya, jumlahnya berapa saya nggak tahu. Oh, ada 1.000. 1.000 katanya Pak Kapolres. Ini informasi dari Pak Kapolres. 1.000 di semua pondok sudah. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Anwarut Taufik Habib Jamal bin Toha Baagil menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah bagi pondok pesantren, terutama dalam proses vaksinasi ini. Habib Jamal berpesan bahwa menjaga lebih baik daripada mengobati. Dengan vaksin bisa mengurangi dampak dari COVID-19. Alhamdulillah, pondok pesantren kami dan seluruh cabangnya di Kota Batu ini ada 4 cabang. 5 sama yang di pusat ini kita perintahkan untuk mereka ikut vaksinasi ini bersama. Alhamdulillah. Dengan izin orang tua mereka, yang diizinkan kami vaksin, yang tidak diizinkan kami belum vaksin. Mungkin menunggu saatnya nanti. Ini dosis pertama atau? Dosis pertama Sinovac. Yeah. Santri yang sekarang ini hampir 100 untuk yang saat ini. Dari jumlah santri yang sekitar 250-an. Karena sebagian para santri umurnya nggak nyampe, karena persyaratannya adalah 18, sedangkan santri kami kebanyakan usia antara 17, 16 gitu. Dengan target 2.000. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Melimpahnya pasokan sayuran dari petani karena dukungan faktor cuaca, sementara permintaan cenderung menurun, berdampak pada turunnya harga sebagian besar sayur di tingkat petani.
Belum pulihnya perekonomian masyarakat menyumbang turunnya permintaan. Beginilah yang terlihat di Subterminal Agrobisnis Mantung Pujon, Kabupaten Malang. Diduga masih belum pulihnya perekonomian masyarakat menyumbang turunnya permintaan sayuran di pasaran, selain stok sayur yang cukup melimpah karena lancarnya distribusi pengangkutan. Turunnya harga sayuran ini diduga akibat melimpahnya pasokan hasil panen dari petani karena dukungan faktor cuaca. Sementara permintaan menurun sehingga pasar cenderung agak sepi dari transaksi jual-beli. Beberapa jenis sayuran yang mengalami penurunan harga diantaranya seledri, tomat, cabai rawit, dan beberapa jenis sayuran lainnya yang sudah turun cukup lama, sementara yang mengalami kenaikan salah satunya adalah wortel. Menurut salah seorang petani sekaligus pedagang sayur di Pasar Sayur Mantung Pujon menjelaskan, di kawasan tersebut stok sayuran cukup melimpah dari petani, tidak hanya dari Malang Raya, tetapi juga ada yang didatangkan dari luar kota. Di lokasi terlihat aktivitas transaksi dan bongkar muat sayuran sudah ramai sejak pukul 6 pagi, dan harga sayuran ini bisa kembali naik dan bahkan turun melihat ketersediaan atau stok di pasar dan juga permintaan dari masyarakat. Pak, untuk harga sayuran gimana saat ini, Pak? Cenderung menurun, permintaan berkurang, stok barang kelebihan. Stok barang kelebihan, tapi nggak ada yang dari luar sekarang, Pak? Pak, enggak, dari luar, dari Bali, banyak, tiap hari datang 3 truk, 4 truk. 4 truk, Pak ya? Pak, yang turun apa aja yang turun, Pak? Mulai dari kol Ya. naik kol, mulai dari wortel, Ya. sawi, tomat. Turun, kan tomat pernah stabil asalnya. Tomat Ya, kurang stabil. turun lagi sekarang. Bukan. Pak, turunnya kira-kira berapaan, Pak? Berapa? Kalau kemarin 10.000 sampai 16.000, sekarang 9. Dari situasi COVID ini Ya. cenderung penataan ekonomi. Oh, gitu, Pak ya. Padahal suasana sudah mulai Pak ya. Untuk harus nggak bisa langsung. Harus jalan kan juga sudah aman, Pak ya. Tapi stok melimpah, Pak ya, masih aman, Pak ya. Stok melimpah. Iwan Hikmawan melaporkan. Diduga akibat tidak adanya pembatasan tonase kendaraan yang melintas, jalan penghubung antar wilayah mengalami kerusakan. Namun sayang, masih menunggu perbaikan, kerusakan jalan semakin parah dan mengganggu aktivitas kendaraan yang melintas. Beginilah yang terlihat setiap hari di jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar, tepatnya di wilayah Sidodadi Ngantang. Jalan milik Provinsi Jawa Timur ini menjadi salah satu jalan yang ramai dilintasi pengguna dari Malang menuju Blitar atau sebaliknya setiap hari. Namun sayang diduga akibat tidak adanya pembatasan tonase berat kendaraan yang melintas, kerusakan badan jalan banyak terlihat di beberapa titik sampai mendekati gerbang perbatasan Malang menuju Blitar. Di beberapa titik jalan sudah berlubang dan bergelombang parah sehingga mengganggu dan bisa membahayakan para pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan jalan ini sudah bertahun-tahun, salah satunya akibat banyaknya kendaraan berat, truk pengangkut material bangunan melintas mulai pagi sampai sore hari. Di lokasi pukul 7 pagi arus kendaraan mulai ramai melintas, baik roda 2, roda 4, dan truk pengangkut pasir dan batu. Banyak pihak berharap sebelum penghujan jalan sudah ada perbaikan agar kerusakan tidak semakin parah dan arus kendaraan bisa lancar dan aman ketika melintas mulai pagi sampai malam hari. Berapa lama ini, Pak, sebetulnya jalan ini, Pak, sudah kondisi kayak gini, Pak? Rusaknya? Sudah berapa lama? Ya, 2 tahun? Sekitar 2 tahunan. 2 tahunan, ya. Pak? Iya. Pak, ini menghubungkan... Ya, belum ada. Pak, ini menghubungkan mana-mana, Pak, ini, Pak? Hah? Menghubungkan kemana sebelah sana? Ke Blitar. Ke Blitar, Pak, Ya, jadi jalan ya? Blitar, ya. Ini yang rusaknya berapa ratus meter kira-kira, Pak? Yang rusak sekitar 5 kilo. 5 kilo, Pak ya? Sampai perbatasan? Enggak sampai. Enggak sampai. Tapi ini yang truk-truk banyak melintas, Pak ya? Iya, truk yang muatan pasir itu. Pasir itu? Yang dari Jombang itu. Udah Jombang pasir, Pak? Iya, pasirnya bawa ke Jombang. Bawa ke Jombang, Pak ya? Pak, kalau kayak gini kan mungkin yang tonase kendaraannya berat, Pak ya? Berat. Sehingga jalan akhirnya... Muatannya full terus, ya? Pagi, siang, sore? Iya. Malam. Ya. Pak, kalau sudah gini kan kalau belum diperbaiki menjelang penghujan kan kerusakan bisa semakin parah nih, Pak, kelihatannya. Tambah parah, iya. Sulit nggak melintas, Pak? Sulit. Pak, harapan sebagai warga masyarakat gimana, Pak, harapannya, Pak? Ya, mudah-mudahan cepat diperbaiki ya. Ya.
Ini lampu ada nggak Pak di sini? Lampu jalan maksudnya? Jalan nggak ada. Kalau malam gelap berarti Pak ya? Gelap. Ini. Dengan kondisi jalan kayak gini? Iya. Berarti kan nggak aman Pak kalau gitu Pak ya? Maksudnya rawan jatuh pengguna jalan? Iya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau Hornas tahun 2021, sekaligus Pekan Olahraga Nasional ke-20, KONI Kota Batu menggelar peringatan Hornas dan rencana melepas 15 orang atlet, serta pelatih dan mekanik Kota Batu. Hal ini untuk memperkuat kontingen Jawa Timur dalam PON 20 tahun 2021 yang akan dilaksanakan di Papua bulan Oktober mendatang. Komite Olahraga Nasional Kota Batu menggelar jumpa pers bersama media di Kota Batu. Hal ini membahas rencana pemberangkatan atlet dari Kota Batu untuk Jawa Timur di PON 20 Papua. Ke-15 atlet serta pelatih dan mekanik ini didasarkan pada surat dari Provinsi Jawa Timur. Di luar itu masih ada wasit Kota Batu yang dikirimkan ke PON Papua berdasarkan SK dari PSSI Pusat. Adapun rinciannya, 9 atlet yakni M. Kava Yaki Ardava, atlet bermotor, Jafro Megawanto, 6 atlet para layang, Nafa Amadea, atlet selam laut, dan Nugi Reza Indioansa, atlet tarung derajat. Sedangkan 2 pelatih, yakni pelatih pencaksilat Edi Suhartono dan pelatih tarung derajat Muhammad Muhsin. Sementara mekanik para layang berjumlah 4 orang yang dikirimkan, yakni Andri Sisnanto, Vicky Mahardika, Ardiansah Megaputra, dan Markus Heru Rusbianto. Dalam keterangan Ketua KONI Kota Batu menjelaskan, peringatan Haornas tahun ini istimewa karena kita mengirim banyak atlet, pelatih, dan mekanik untuk memperkuat kontingen Jawa Timur dalam PON 20 tahun 2021 di Papua. Jika dibandingkan pengiriman atlet Kota Batu dalam PON ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat, Kota Batu hanya mengirimkan 6 atlet, yaitu 4 atlet para layang, 1 tinju, dan 1 bridge. Untuk tahun ini Kota Batu mengirim 9 atlet, 4 cabur, 2 pelatih, 2 cabur, 4 mekanik, 1 cabur, dan 1 wasit. Rencana pelaksanaan peringatan Haornas dan pelepasan atlet PON akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dengan mempertimbangkan kesehatan atlet yang saat ini dalam proses karantina. Untuk Haornas di Batu besok diawali dengan mengikuti puncak acara Hari Olahraga Nasional dari pemerintah pusat. Kita mengikutinya dari pendopo rumah dinas Wali Kota Batu. Kemudian selesai acara itu kita baru mengadakan kegiatan pelepasan atlet-atlet, pelatih, dan mekanik yang berasal dari Kota Batu akan mewakili Jawa Timur pada PON 20 mendatang. Yanto Yancung melaporkan.